Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh semuanya. Ustadz Aib juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul setelah melewati tahun 2025. Sekarang kita masuk tahun 2026. Sudah tanpa terasa mau juga masuk ke bulan Ramadan ya Ustadz ya. Masya Allah. Cepat banget ya Ustadz ya. Tadinya tema awalnya sebenarnya mau mempersiapkan Ramadan, Ustaz, tapi karena bertepatan hari Jumat tanggal 16 adalah Isra Mi'raj, jadi kayaknya temanya bagus juga Isra Mi'raj, yang mana berhubungan dengan apa namanya itu memperbaiki ya Ustadz ya. Isra Mi'raj ini kan penting sekali nih, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan, merefleksikan makna ketaatan, iman, dan pentingnya sholat gitu ya Ustadz ya. Dan sejauh ini kita sebagai umat Islam kan menjalankan yang namanya sholat, puasa, mungkin juga zakat, sodakoh gitu. Tapi apakah cukup hanya di situ aja gitu ya Ustadz ya? Tentu setiap orang pasti ingin menjadi lebih baik selalu ya Ustadz ya. Karena itu kajian kali ini yang kita pilih adalah transformasi diri menuju lebih baik gitu. Dan insya Allah ini bisa tercapai oleh kita sebelum memasuki bulan Ramadan sehingga kita nanti bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan persiapan yang maksimal di mana diri kita sudah bertransformasi menjadi jauh lebih baik. Gitu ya Ustadz ya, insya Allah kira-kira. Mangga Ustadz, langsung aja dimulai. Waktunya sekitar 40 menit Ustadz. Mangga Ustadz. Siap, akan mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, berada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pertemuan kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita berdiskusi terkait dengan Isra Mi'raj di tahun ini, tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tahun baru sekarang, tahun 2026. Tentunya kita bersyukur kepada Allah sampai tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berbuat baik. Ya, karena di dalam ajaran agama kita bahwa orang yang senantiasa memperbaiki diri itu adalah orang yang berbahagia dan juga orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, sebagaimana yang sudah kita sering bersama bahwa apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Maka berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, erat kaitannya dengan kehidupan keseharian kita, karena setiap hari kita melaksanakan oleh-oleh daripada Isra Mi'raj, ya, kewajiban sholat, yang mana sholat itu adalah kita disuruh untuk menuju kepada kemenangan. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan, kebahagiaan. Ya. Kalau kita lihat struktur katanya, al-falah itu adalah di dalamnya sukses dan bahagia. Ya. Maka disinggung dalam salah satu surat bahwa
orang beriman itu dia pasti sukses dan bahagia. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun itu ayat pertamanya ditegaskan bahwa qad aflahal mu'minun. Ya, sukses dan bahagia bagi seorang mukmin. Nanti ayat selanjutnya banyak ciri-cirinya. Di antaranya adalah yang paling dekat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, maka berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, ya, tahun 1447 Hijriah, bagaimana kita transformasi diri menuju lebih baik. Karena seorang mukminah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, atau dengan kata lain yang terus dia semakin baik, atau terus menuju kepada yang lebih baik, itu adalah orang yang sukses dan bahagia, orang yang beruntung, ya, orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, jadi golongan yang kedua, ada orang yang sama kebaikannya, itu disebutkan adalah orang yang merugi, sama, ketika sama, masih sama itu merugi. Nah, ketika lebih jelek tentunya itu adalah orang yang celaka, nauzubillah. Maka kita tentunya berupaya untuk menuju kepada lebih baik supaya menjadi orang yang sukses dan bahagia, ataupun orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, hayya 'alal falah tadi kan dari panggilan salat. Mari menuju kepada kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Itulah yang kita inginkan. Maka bagaimana momentum Isra Mi'raj kali ini dan selanjutnya, kita tentunya berupaya untuk lebih baik. Dan tadi di awal juga disinggung bagaimana insya Allah kita terus berdoa dan meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada waktu yang istimewa, bulan Ramadan. Kita senantiasa minta diberkahi sejak sebelumnya, ya, dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, juga bulan Sya'ban nanti. Kemudian wabalighna Ramadan. Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Jamaah sekalian, tete-tete, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana Isra Mi'raj itu, ya, momentum kita untuk terus lebih baik, ya, transformasi diri menuju kepada yang lebih baik. Karena tadi orang yang mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan adalah yang senantiasa bertransformasi, yang senantiasa terus berupaya untuk menuju lebih baik. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita awali dengan bagaimana tentang cerita semut yang Isra Mi'raj ini. Ya, ada segerombolan semut sedang bercerita, dan ada satu yang bercerita, ya, ada satu yang bercerita kepada teman-temannya. Semut ini menyampaikan, menceritakan kepada teman-temannya, wahai sahabat-sahabatku, aku tadi habis pergi, ya, dari tempat yang jauh, dan sekarang sudah sampai di sini lagi. Ya, taruhlah kalau perjalanan memakai pesawat itu dari Indonesia, dari Jakarta ke Perancis, ya, sekitar berapa jam ya teh? Lama juga kan, 19 jam kurang lebih kan, atau yang mendekati itu. Nah, semut ini bercerita, saya baru sampai dari Perancis katanya, bercerita kepada teman-temannya di Jakarta. Ya, tentunya teman-temannya kan tidak percaya, ya, karena tahu sendiri bagaimana jalannya semut gitu kan. Ya, dan dia bercerita di luar nalar semut mungkin itu kan. Ya, jadi di luar akal semut, bahwa pergi ke Perancis, ya, mungkin bisa jadi ratusan tahun, ya, tetapi dia bercerita saya baru sampai. Jadi tidak masuk di akal semut tuh kan, ataupun tidak masuk di kebiasaan bagaimana
perjalanan semut, bukan. Nah, padahal dia betul karena pergi ke Perancisnya ikut sama seseorang, ya, dan masuk ke dalam saku ataupun ke dalam iya, di dalam baju kan ada saku biasanya. Nah, dia masuk ke sana dan orangnya masuk naik pesawat, ya. Jadi itu ilustrasi, ya, karena memang Isra Mi'raj ini adalah di sisi lain adalah bagaimana Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, tapi di sisi lain juga bagi orang yang benci dan tidak percaya semakin jauh dia dari Allah SWT, semakin tidak percaya karena tidak masuk akal, ya. Makanya ini berbicara tentang keimanan Isra Mi'raj ini. Tadi sebagai sebuah ilustrasi, kita tentunya tidak mempermisalkan Kanjeng Nabi dengan tadi yang disampaikan, tetapi bagaimana bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah SWT yang menjalankan hambanya. Ya, makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra bahwa Allah yang maha suci asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Jadi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Sama halnya tadi dengan ketika semut itu kan dia tidak jalan sendiri, tapi ikut, ya, naik pesawat lewat manusia, itu kan, ya. Maka bagaimana ini diyakini dengan sebuah keimanan, maka orang yang mengimaninya, ya, dalam hal ini kan yang pertama kali menerima informasi dan membenarkan terkait peristiwa Isra Mi'raj itu kan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafa. Maka dia diberi sebutan As-Siddiq, orang yang membenarkan, ya, karena tidak masuk di akal perjalanannya. Nah, tetapi ini berbicara tentang keimanan. Abu Bakar membenarkan. Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwa ketika keimanan Abu Bakar ditimbang dengan seluruh keimanan manusia, lebih berat keimanan Abu Bakar. Subhanallah. Maka bagaimana tentang Isra Mi'raj ini diawali dengan Subhanalladzi asra bi'amdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bi'amdihi, hambanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Untuk Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas sami'ul basir. Ya, bagi kita yang senantiasa melihat kepada tanda-tanda itu. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Bahwa Allah itu adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Ya. Jamaah sekalian, sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Isra itu kan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kita awali dengan pengertiannya, ya. Kita kira teteh-teteh, ibu-ibu semuanya sudah mengetahui dan memahami, tetapi bagaimana kita mengawali dari pengertian, karena memang ini setahun sekali supaya kita sama-sama teringatkan, dan ketika teringatkan dan kemudian lebih memahami dan meyakini, nanti akan ada tambahan keyakinan-keyakinan, dan dari keyakinan yang mendalam itu nanti akan merubah bagaimana dampak daripada peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena memang kejadian ini adalah sudah lewat, terjadi kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya diminta untuk mempercayai dengan penuh keyakinan, karena Al-Quran menceritakan itu. Maka terkait dengan hal ini, memang para ulama di dalam kitab sejarah ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan ini terjadi pada tahun ke-5 dari kenabian, ada yang menyebutkan tahun ke-10 dari kenabian, ada yang menyebutkan tahun ke-12, ada yang menyebutkan tahun ke-13.
Dan yang banyak diambil itu ya sebagaimana juga yang terjadi ya itu menurut pendapat Al-Alamah Al-Mansur Furi ya bahwa di tahun ke-10 dari kenabian disebutkan bertepatan ataupun tepatnya malam tanggal 27 Rajab ya. Maka nanti hari Jumat itu kan tanggal 16 bertepatan dengan 27 Rajab dan disebutkan sebagian di sejarah itu memang di malam Jumat ya. Nah, maka Mi'raj itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina, ya tanah yang diberkahi. Kemudian Mi'raj perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya. Dan ini terjadi dalam satu malam dan tidak penuh sebenarnya. Lailan itu sebagian malam ya, tidak semalaman. Ya, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan. Allah memperjalankan hambanya sebagian malam saja. Jadi kalau malam ada 12 jam, hanya sebagian, bisa 6 jam, bisa 3 jam ya. Karena memang memakai kendaraan super cepat gitu kan. Ya, memakai disebut dengan buruk gitu kan. Buruk itu kan dari barkun artinya kilat, secepat kilat ya. Tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan perjalanan dari Makkah ke Palestina ya, itu waktu yang normal ketika masa itu menggunakan kendaraan yang biasa unta sekitar 3 bulan. Nah, itu baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan maka baginda Rasul ditemani oleh malaikat Jibril ya, itu memakai buruk barkun secepat kilat ya. Kemudian ini terjadi sebagian malam ya dan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mukjizat itu kan kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada nabi dan rasul, mukjizat. Dan ini bagian daripada mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad karena kejadian yang luar biasa diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, begitulah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka landasan terkait dengan Isra Mi'raj itu tadi ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya sebagian malam dari Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa di Palestina alladzi barakna haula yang di dalamnya Allah memberkahinya. Di sekitarnya Allah memberkahinya. Luriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu was-sami'ul basir. Maka setidaknya dari ayat ini perjalanan Isra Mi'raj itu adalah bagaimana nanti gambaran kita mentransformasi diri menuju kepada lebih baik ya. Ada kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Masjid itu adalah tempat berbuat kebaikan, tempat bersujud, tempat beribadah kepada Allah ya. Jadi bagaimana dengan mengimani Isra Mi'raj ini ya, kita senantiasa beralih dari tempat yang baik ke tempat yang baik ya. Dari perbuatan baik menuju perbuatan yang lebih baik ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kemudian juga masjid itu sebagai basis pergerakan, sebagai ibadah, sebagai pendidikan, berdakwah, sosial juga ekonomi. Dan beberapa waktu yang lalu memang di Indonesia kehilangan ya seorang sosok ya, yang menggerakkan kemakmuran masjid ya yang di Jogokarian itu kan. Bagaimana masjid dijadikan sebagai tempat ataupun basis pergerakan, bukan ibadah saja, secara menyeluruh dan yang lainnya, pendidikan, dakwah sosial, ekonomi dan lain-lain. Ya, maka orang beriman
dia akan senantiasa memakmurkan masjid. Masjid itu tempat kebaikan. Jadi orang beriman lurusnya adalah dia senantiasa memperhatikan perbuatan baiknya, memperhatikan tempat baiknya, dan di sini adalah bagaimana memakmurkan masjid. Maka ini masjid itu kan ada takmir. Takmir itu orang yang memakmurkan. Dan itu berpeluang siapapun kita ya mengambil peran ataupun bagian untuk memakmurkan masjid. Ya. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita melihat sebentar terkait dengan latar belakang Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Isra Mi'raj ini dilatar belakangi terjadinya yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi waktu-waktu bersedih. Ya. Karena sama halnya dengan kita manusia biasa. Ya, maka Kanjeng Nabi itu kan ada sifat a'radul basyariyah, sifat manusia biasa. Sama, bersedih, apalagi ditinggal. Karena ditinggal meninggal itu adalah di antara bentuk ujian yang dahsyat, ya, dan begitu terasa. Ya. Berbagai ujian itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, bahwa ada kehilangan harta benda, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, wal ju' juga kelaparan, kekurangan buah-buahan, kehilangan harta, ya, dan wanaqsim minal amwal wal anfus, dan juga kehilangan jiwa, kematian, itu kan. Ya, puncak kesedihan, ujian itu rata-rata ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai ataupun ya ditinggal oleh manusia. Ya. Maka begitupun dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tahun itu disebut dengan Am al-Huzn, ya, tahun kesedihan. Karena di tahun itu istrinya yang tercinta Siti Khadijah wafat, meninggal. Ya, juga pamannya Abu Thalib yang senantiasa membela dakwahnya. Siti Khadijah istrinya adalah yang istimewa. Sampai beliau menyampaikan begitu istimewanya Siti Khadijah, baginda Rasul menyampaikan, ketika yang lain tidak ada yang beriman, Khadijah dia sudah duluan beriman. Termasuk kepada as-sabiqun al-awwalun, golongan dari ibu-ibu yang beriman. Ketika yang lain menyepelekannya ataupun membohongkannya, maka Khadijah membenarkannya. Ketika yang lain tidak memberikan hartanya, dan Khadijah memberikan hartanya untuk berjuang, ya. Dan dari Khadijah itu ada keturunan, ya. Maka bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu mencintai Siti Khadijah, dan otomatis ketika Khadijah ini meninggal, ya, maka baginda Rasul juga merasakan kesedihan. Begitupun dengan wafatnya Abu Thalib, ya. Selain wafatnya Khadijah, juga Abu Thalib adalah orang yang senantiasa menyertai ataupun berkorban di dalam perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, juga ada penolakan dakwah di Thaif yang menyebabkan di antara jasad Kanjeng Nabi ataupun anggota tubuhnya mengalami luka dan berdarah. Ini adalah kejadian-kejadian ataupun penggalan di dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad yang tentunya berat untuk dilalui. Maka disebut dengan Amul Huzn. Ya, maka Isra Mi'raj ini sebagai penghibur dan penguat keimanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Nah, sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah latar belakang bagaimana Isra Mi'raj. Tentunya ada tujuan dari pembuat skenario, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang terhadap hambanya. Nah, kemudian terkait dengan transformasi diri, ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa transformasi itu adalah perubahan menuju kondisi yang lebih baik, ya, perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Dan Isra Mi'raj itu mengajarkan bagaimana dari kesedihan menuju harapan. Ya, tadi kejadiannya ada Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka dengan Isra Mi'raj, baginda Rasul menjadi terhibur dan banyak harapan-harapan kebaikan. Ya, karena memang kita berharap semuanya hanya kepada Allah SWT. Ya, maka dengan Isra Mi'raj mengajarkan dari kesedihan menuju harapan, dari ujian menuju keteguhan. Setiap kita tentunya juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diuji. Maka mintalah kepada Allah untuk keteguhan ataupun untuk kekuatan di dalam menerima ujian. Jangan sampai mengatakan, ya Allah, jangan mengatakan, ya Allah, aku tidak mau ujian, tetapi katakanlah, ya Allah, kuatkanlah aku di dalam menerima ujian ini. Ya. Dalam arti lain, kita minta dikuatkan pundak, bukan meminta diringankan beban, tetapi meminta bagaimana pundak ini tangguh ataupun kuat untuk memikul sebesar apapun ujiannya. Ya, maka dari Isra Mi'raj itu mengajarkan ujian menuju keteguhan. Kemudian juga dari keterbatasan menuju kedekatan dengan Allah SWT. Jadi seberat apapun ujian, itu adalah bagaimana tanda sayang Allah terhadap hambanya. Maka kita tentunya dengan adanya ujian apapun itu, ya, supaya nanti lulus di akhirnya, maka semakin dekat kepada Allah SWT yang memberikan ujian tersebut. Itulah bagaimana transformasi diri kita menuju kepada yang lebih baik dengan adanya Isra Mi'raj ini mengajarkan berbagai hal kebaikan. Selanjutnya, oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Dan sholat adalah istimewa. Ketika perintah yang lain, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, tunaikan zakat, ataupun puasa. Tetapi lain halnya dengan sholat. Ketika diperintahkan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menuju kepada Allah. Ya, Isra Mi'raj. Ya, maka para ulama menyebutkan Mi'rajnya seorang mukmin itu ketika sholat. Dan ini sebagai gambaran bagaimana sholat itu begitu istimewa. Ya, perintahnya Allah berikan langsung dengan mengundang khusus, ya, baginda Rasul Muhammad SAW langsung kepada Allah SWT. Nah, maka sholat itu adalah inti daripada transformasi kita menuju kepada yang lebih baik. Sholat sebagai inti transformasi, ya, bahwa perintah sholat 5 waktu yang disebutkan di dalam sejarah memang awalnya itu lebih daripada 5 waktu dan akhirnya menjadi 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu itu diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Kemudian juga sebagai penjaga akhlak dan perilaku. Ya. Semakin kita memperbaiki sholat kita, semakin baik akhlak dan perilakunya. Ya. Maka bagaimana sholat itu sebagai inti transformasi. Jelas disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah ketika waktu sholat itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ya, jadi sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, maka perbuatan keji dan munkar itu dapat hilang dengan melaksanakan sholat. Ketika masih ada perbuatan keji dan munkarnya, berarti sholatnya yang perlu diperbaiki. Ya, di sini kan menyeluruh. Fahsya itu adalah cenderung kepada nafsu. Ya, contohnya mungkin perbuatan berzina. Kalau munkar, dampaknya memang lebih luas ataupun juga tidak dibenarkan secara agama dan juga secara sosial. Ya, ada dampak yang lain yang lebih luas, mencuri ataupun perbuatan-perbuatan munkar yang lainnya. Ya. Nah, dengan sholat yang benar itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka bagaimana sholat ini menjadi inti, ya, inti bagaimana kita menuju kepada yang lebih baik di dalam keseharian kita. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka transformasi spiritual meningkatkan iman dan takwa, menumbuhkan rasa kita diawasi, semakin dekat muraqabah, ya, diawasi oleh Allah SWT, menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Nah, setiap kita bisa merasakan itu kan, ya, karena memang sholat itu kan sebagai tiang agama dalam salah satu hadis itu, as-sholatu imaduddin. Maka bagaimana kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai beban. Ya, ini yang disebutkan tingkatan ikhlas di dalam melaksanakan ibadah oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu kan. Yang pertama seperti seorang hamba, ya, yang dia hanya melaksanakan tugasnya ketika diperintah. Yang tingkatan kedua sebagai seperti pedagang, ya, yang dia hanya berpikir untung dan rugi. Tetapi tingkatan yang paling tinggi adalah dia yang cinta kepada Allah, ya. Maka di dalam melaksanakan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Kemudian transformasi secara akhlak daripada sholat itu. Sholat mencegah tadi perbuatan keji dan munkar. Dampak nyata Isra Mi'raj itu adalah perilaku-perilaku akhlak-akhlak yang baik, jujur, amanah, rendah hati, sabar menghadapi ujian. Ya, sabar itu kan bukan berdiam diri, tetapi terus berupaya. Ya, dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah SWT. Setelah kita berupaya, semuanya diserahkan kepada Allah SWT, karena Allah yang maha memberikan dan menentukan segalanya kepada hambanya. Kemudian transformasi secara sosial, ya, kita lihat daripada sholat, ada nilai ukhuwah Islamiyah, persatuan, ya, persaudaraan Islam. Juga bagaimana ada disiplin, ya, dan kepedulian sosial. Ya, sholat itu kan diawali dengan bertakbir. Al-muftatahatu bitakwir, kemudian al-mukhtatimatu bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Ini gambaran bagaimana vertikal ibadah kepada Allah dan juga secara sosial. Maka transformasi sosial itu adalah khususnya dalam sholat yang berjamaah, itu menumbuhkan persaudaraan di antara kita. Juga disiplin. Sholat itu kan waktunya sudah ditentukan. Ya. Kemudian kepedulian sosial. Umat Islam, kita semua didorong menjadi rahmat bagi semesta alamin. Itulah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana transformasi daripada inti sholat itu secara spiritual, secara akhlak, dan juga secara sosial. Hadirin sekalian, maka relevansi Isra Mi'raj dan langkah transformasi diri di tengah moral dan spiritual yang krisis ini, bagaimana kita kembali kepada sholat yang berkualitas,
Maka ketika kita mencermati berbagai ayat, salah satunya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, memang sholat ini berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pelajaran pentingnya adalah, berarti setiap kita harus berupaya menuju kepada kesempurnaan sholat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Dan itu berat. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sisi lainnya maka dari ayat ini sebagai gambaran, semua kita berpeluang untuk khusyuk dan semua kita harus berjuang terus untuk bisa menggapai dengan sholat khusyuk. Karena tadi orang yang beriman itu dia akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan yang ciri yang pertama adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Bagaimana momentum Isra Mi'raj ini ya relevansinya di dalam langkah kita transformasi diri ini kembali kepada sholat yang berkualitas, sholat yang dilakukan dengan disiplin dan juga secara khusyuk. Ya, kita berupaya dan memang sekali lagi semua kita berupaya dan Al-Quran menegaskan ini berat, gitu kan. Nah, tetapi semua kita berpeluang, ya. Maka terus kita berupaya, ya. Karena memang untuk menuju sholat khusyuk itu tidak cukup satu ranah saja. Setidaknya ada tiga ranah. Yang pertama secara gerakan, ya, secara waktu kita memperhatikan, ya. Ketika waktu sholat zuhur, ya. Kemudian begitupun sholat-sholat yang lainnya. Kemudian juga secara bacaan, ya. Sholat itu kan rukun, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada gerakan dan juga ada bacaan, ya. Bacaan sholat kita berupaya untuk menghafalnya karena memang ketika sholat kan untuk membaca itu perlu hafalan, ya. Kemudian juga ranah yang ketiga adalah qalbu, hati kita, ya, senantiasa ingat kepada siapa yang kita sembah, yaitu Allah SWT. Kemudian juga di dalam relevansi Isra Mi'raj ini adalah menjadikan iman itu sebagai solusi hidup, ya. Jadi Isra Mi'raj ini, ya, adalah berbicara tentang keimanan. Al-Quran menegaskan seperti itu. Maka bagaimana kita menjadikan iman, kepercayaan kita ini sebagai solusi di dalam kehidupan. Apapun masalah yang diterima, ya, yang diterima itu maka harus dilandasi dengan keimanan. Maka semua lelah itu ketika karena Allah, ketika lillah, maka akan terasa ringan, gitu kan. Ya, kemudian mengubah diri sebelum mengubah orang lain. Ya, inilah kunci bagaimana kita bisa mudah di dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi kita berupaya untuk merubah diri sendiri sebelum merubah orang lain di dalam kebaikan. Dan sekali lagi ini adalah perlu diperjuangkan dan kita perlu terbiasa di dalam kebaikan, mengubah diri sebelum mengubah orang lain. Nah, maka bagaimana dengan adanya kajian-kajian ini, salah satu ataupun di antara upaya kita bersama, ya, mentransformasi diri menuju kepada yang lebih baik, karena memang semua berawal dari keimanan, kemudian juga selain keimanan, keyakinan, pemahaman, gitu kan. Nah, sahabat sekalian, dan pada akhirnya Isra Mi'raj itu adalah banyak memberikan hikmah kepada kita semua. Walaupun kita bukan pelaku, tetapi Isra Mi'raj itu memberikan banyak hikmah kepada kita. Ya, ujian adalah jalan menuju kedewasaan iman. Maka kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melahirkan kekuatan hidup. Ya, salat adalah kunci perubahan diri kita dan juga masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana iman, kemudian juga dekat kepada Allah dan juga dengan salat. Ya, maka
ulama salaf menyebutkan, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Ya, hubungan kita dengan Allah adalah dengan sholat. Disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah naiknya ataupun mi'rajnya kita sebagai seorang mukmin. Ya, maka mari kita jadikan Isra Mi'raj sebagai momentum transformasi diri menuju pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Itulah bagaimana kita semua dengan adanya momentum Isra Mi'raj ini tentunya mengambil, mendapatkan hikmah sebanyak-banyaknya, sehingga semakin hari kita tentunya menuju kepada hal yang lebih baik. Kalaupun di antara kita tidak ada yang sempurna, tetapi kita menuju kesempurnaan, karena kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah SWT. Ketika kita menuju ataupun dekat kepada Allah yang maha sempurna, maka Allah akan membimbing kita menuju kesempurnaan-kesempurnaan itu. Itulah bagaimana hikmahnya daripada Isra Mi'raj. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan juga inti daripada transformasi kita menuju kepada yang lebih baik itu adalah diawali dari oleh-oleh Isra Mi'raj, yaitu sholat. Dan sholat yang kita lakukan mudah-mudahan sebagaimana perintahnya, aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan saja di masjid, tetapi nilainya bisa ke berbagai tempat, ke keluarga, ke rumah, ke kantor, ke tempat-tempat manapun ada nilai-nilai sholat. Itu yang kita lakukan. Demikian dan sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Sementara kami tutup dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Turun pisan Ustadz atas kajiannya, tausiahnya tadi. Insya Allah ya, semoga bisa memberikan kita banyak masukan juga. Ustadz, kalau yang saya tangkap dari yang Ustadz berikan tadi, semuanya itu adalah berarti nilai-nilai sholat itu Ustadz sebenarnya bukan cuman mengerjakan sholat ya Ustadz ya. Mendirikan sholat itu dalam arti mendirikan bagi diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Ustadz ya. Berarti kan ya Ustadz ya, amal-amal yang harus kita kerjakan itu ya Ustadz ya. Makanya mungkin ada orang yang melakukan sholat 5 waktu Ustadz, tapi sholat mah sholat gitu ya Ustadznya. Korupsi mah jalan terus gitu ya Ustadz ya. Karena nilai-nilai sholat tersebut tidak dia apa ya, tidak dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak dia dirikan. Jadi dia hanya melaksanakan sholat tapi tidak mendirikan sholat gitu. Kayak rumah lah gitu ya Ustadz ya. Kalau tiangnya tidak kuat ya bisa rubuh gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Alhamdulillah. Nuhun pisan Ustadz. Baik, bagi yang ingin bertanya silahkan langsung saja. Oh, ini udah ada pertanyaan Ustadz. Pak Ustadz, amalan apa yang baik untuk bulan Rajab ini? Nah, amalan-amalan apa aja nih Ustadz yang bisa kita lakukan Ustadz? Khususnya mungkin bagi para wanita ini mungkin ada saatnya di mana tidak bisa mengerjakan sholat dan sebagainya. Mangga Ustadz. Ya, baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Ya, nyambung dengan yang tadi, memang sholat itu ya sebagai inti daripada transformasi, maka tadi perintahnya adalah mendirikan sholat. Karena memang banyak sekarang yang disebut dengan STMJ itu kan, ya, bukan susu telur madu jahe gitu kan. Sholat terus, maksiat jalan. Itu tadi yang disebutkan mungkin ya. Jadi sholatnya jalan, maksiatnya juga jalan gitu kan. Nah, maka kita berupaya untuk memperbaiki sholat kita karena memang perintahnya adalah dirikan ya. Jadi dirikan itu lebih dalam daripada laksanakan. Ya, kalau mendirikan memang menerapkan nilai-nilai di dalam sholat. Dan sholat itu kan nilainya baik semuanya. Nah, kemudian terkait dengan amalan yang istimewa di bulan Rajab ini, ya, tentunya ketika kita melihat secara sejarah, itu kan sejarah terkait dengan Isra Mi'raj, ini kan oleh-oleh yang istimewa, tadi sholat itu adalah begitu istimewa, sampai baginda Rasul diperjalankan, diundang langsung
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perjalanannya jauh sekali gitu kan. Ya, saya kira sekarang agak, ya, kayaknya sulit dan sulit pisan gitu kan untuk menempuh perjalanan itu gitu kan. Maka ini bagian daripada mukjizat. Ya, kalau pakai perjalanan normal sekarang, entah berapa ratus ribu tahun itu sampai, ya, ya, kalaupun ada yang menghitung gitu kan, kalaupun ada yang menghitung perjalanan ketika normal untuk menuju kepada Sidratul Muntaha, ya, jadi maka ini adalah bagian daripada mukjizat. Ketika lihat sejarah bahwa ya memang nanti memang ada amalan-amalan eh, keseharian kita, ya terutama di bulan Rajab ini kan para ulama menyebutkan waktunya untuk menanam gitu kan, menanam kebaikan digambarkan. Kemudian nanti Sya'ban itu terus dipupuk, ya. Kemudian Ramadan itu kan sudah terbiasa gitu kan. Ya. Jadi itu para ulama menggambarkan seperti itu, menanam kemudian dipupuk ataupun disiram, nanti gambaran di bulan Sya'ban, kemudian Ramadan itu kita sudah terbiasa, dalam artian kan tanamannya kalau, ya, ibu-ibu yang suka bercocok tanam, terutama bunga itu kan, mungkin awal-awal kan perlu apa tuh? Dipupuk dan disiram. Nanti kalau sudah akarnya sudah menghujam ataupun sudah ke tanah, sudah jadi itu kan, mungkin tidak setiap saat diperhatikannya gitu kan. Kalau sudah tumbuh, itu gambarnya nanti Ramadan gitu kan. Nah, diawali dari sekarang di bulan Rajab ini kan menanam itu kan. Nah, ketika kita lihat sejarah bahwa amalan istimewa di bulan Rajab itu adalah sholat, ya, sholat tentunya ada yang wajib, yang 5 waktu. Nah, ketika kita sudah terbiasa, ya, tanpa halangan, alhamdulillah, melaksanakan sholat yang wajib, maka bagaimana kita memperhatikan yang sunnah, ya. Kemudian juga amalan-amalan lain yang mengiringi, ya, tilawah Al-Quran, karena memang antara membaca Al-Quran dengan sholat itu ada satu kesatuan. Ketika kita sholat itu kan membaca doa, ya, secara arti sholat itu kan doa. Dan di antara yang wajib dibaca di dalam sholat itu adalah, ataupun tadi ada rukun qauli, itu adalah bacaan Al-Quran. Ya, di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Maka siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, dia tidak sah sholatnya. Nah, pelajaran lainnya adalah bahwa bagaimana bacaan Al-Quran itu begitu menyertai sholat. Dalam artian, berarti ibadah-ibadah yang istimewa, terutama di bulan Rajab ini berkaitan dengan sholat, yang mengiringinya, yang dekat dengan sholat adalah baca Al-Quran. Ya, walaupun ini sebenarnya secara umum. Tetapi ketika kita lihat bagaimana perintah sholat di bulan Rajab, berarti ada urutan istimewa secara historis gitu kan. Sholat, kemudian tilawah Al-Quran, ya, kemudian juga berinfak, ya. Karena amalan-amalan itu adalah bagaimana nanti dipetik di bulan Ramadan, itu ditanam, para ulama menyebutkan seperti menanamnya di bulan Rajab gitu kan. Ya, jadi banyak amalan-amal istimewa sebenarnya, tetapi ketika lihat historis, ya, jadi sholat, baca Al-Quran, kemudian infak, ya, itu adalah bisa dibilang pangkal, ya, kebaikan-kebaikan, ya, karena nilai-nilai daripada sholat juga kan tadi ada secara langsung kepada Allah dan juga ada secara sosialnya. Ya, infak sedekah itu kan secara terasa dampaknya secara sosial, ya, banyak kita kira, tetapi ketika lihat sejarah, ya, daripada Isra Mi'raj itu adalah, dan yang menyertainya minimal tadi 3 amalan itu, ya, sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian infak sedekah. Nah, itu bisa dilihat ketika kita sudah, alhamdulillah, sholat wajibnya sudah terbiasa dilakukan, berarti yang sunnahnya ditambah. Sholat sunnah kan lebih banyak itu, ya, sholat sunat duha, tahajud, sholat sunat hajat, ya, banyak, intinya banyak peluang kebaikan. Sholat saja ketika ditekuni, ya, luar biasa gitu kan, ya, baca Al-Quran juga sama,
ya. Bisa setelah sholat, bisa sepertiga malam. Itu kita memang waktu yang istimewa untuk baca Al-Quran itu, di antaranya adalah ketika sebelum subuh gitu kan. Para ulama di waktu itu memperhatikan dan setelah subuh gitu kan. Walaupun semua waktu itu bagus untuk baca Al-Quran. Yang penting jangan ketika di tempat yang tidak suci gitu kan. Ya, baca Al-Quran itu kan luar biasa pahalanya. Nah, intinya dari baca Al-Quran adalah mengingat Allah, zikir. Ya, zikir kepada Allah. Maka teteh-teteh ibu-ibu yang sedang berhalangan, itu memang ada perbedaan pendapat. Tetapi ketika sedang berhalangan dan hafal beberapa ayat surat Al-Quran, itu bisa dibaca, diniatkan kepada zikir kepada Allah, itu kan. Ya, dalam ayat Al-Quran memang ada Al-Quran jangan disentuh kecuali dalam keadaan suci, itu kan. La yamassuhu illal mutahharun. Tetapi juga solusi bagaimana teteh-teteh ibu-ibu yang sedang berhalangan bisa terus ingat kepada Allah, ya, dengan adanya hafalan Al-Quran itu diniatkan dalam rangka berzikir kepada Allah. Ya, juga kalau infak sedekah kan bisa siang dan malam. Kita kira itu teh mungkin yang bisa ditanggapi dari pertanyaan. Mangga, terima kasih. Baik Ustadz, jadi banyak ya Ustadz ya amalan salah satunya misalnya tadi kayak Ustadz bilang sholat pun bisa diperbaiki ya Ustadz ya. Mungkin dari tepat waktunya seperti itu ya Iya, Ustadz ya. Tepat waktu sholat itu paling susah Ustadz. Kalau di Indonesia mungkin ada ada azan ya, ada ya, penyemangat gitu. Oh, oke, langsung sholat. Saya sih jujur aja Ustadz, kalau di Perancis ini kadang-kadang karena pakainya jam gitu Ustadz, tepat waktu tuh susah. Yang ada Ustadz, malah godaannya ketika saya mau lihat jam udah waktunya sholat, muncul tuh Ustadz notifikasi yang lain Ustadz. Jadi belok iya, sedikit iya. deh gitu. Yang tadinya lihat cuman notifikasi dikit jadi tiba-tiba udah 10 menit, 15 menit. Itu godaannya Ustadz ya. Ini harus diperbaiki nih yang seperti ini berarti. Baik, Nuhun Ustadz. Semoga cukup jelas ya Teh Dini. Sekarang kita lanjut ke Bu Idar. Bu Idar mau tanya secara langsung. Mangga Bu Idar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Teh Dini, dan semuanya. Satu, Saya satu. ingin bertanya tapi agak di luar tema, Ustadz. Begini kan, kalau ada orang misalnya yang hijrah dari ya semula tidak begitu acuh dengan kewajiban-kewajiban dan tidak menuntut ilmu, kemudian ya setelah eh, ya sejak banyaknya YouTube, Zoom, dan itu kan banyak orang yang jadi tersadar gitu sehingga berniat memperbaiki diri. Bagaimana misalnya kalau sebelum dia hijrah itu dia tidak membayar zakat mal atau membayar atau cuma sedekah saja tapi tidak mengacuhkan haul dan nisab zakat. Tetapi sesudah hijrah bagaimana itu? Apakah zakatnya sebelum hijrah itu harus diperhitungkan, tapi kalau jumlah nisabnya di masa-masa lalu itu tidak ingat, bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Idar atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan orang yang berhijrah, hijrah itu kan berpindah kepada yang lebih baik. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena Allah memberikan kesempatan, ya, memberikan hidayah dan taufiknya, ya, petunjuk dan juga taufik itu adalah kemauan untuk melaksanakan kebaikan, ya. Maka hidayah dan taufik adalah bagaimana selain petunjuk juga dilakukan, ya. Nah, maka bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kesempatan karena memang yang kita minta adalah dan yang dilihat itu adalah akhir yang baik ataupun husnul khotimah. Ketika di antara kita Allah memberikan kesempatan dengan berhijrah ataupun bahasa lainnya mungkin kembali kepada Allah atau bertobat gitu kan. Bahasa lainnya kan tobat itu kembali, ya, bahasa
umumnya adalah yang berhijrah menuju kepada yang lebih baik. Disyukuri. Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu, Allah akan teguhkan dan Allah akan bimbing dan juga Allah akan tambah nikmatnya. Ya, semakin dia mensyukuri atas nikmat hijrahnya, maka Allah terus bimbing gitu kan. Ya, yang pertama disyukuri. Nah, kemudian setiap kita tentunya dan juga orang yang berhijrah kepada yang lebih baik itu punya masa lalu. Nah, masa lalu jangan sampai juga memberatkan kita. Ya, di dalam keseharian, ya, masa lalu itu kan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Ya, kalau dalam kendaraan itu kan ada kaca spion. Ya, spion itu seperti masa lalu itu kan. Jadi dilihatnya seperlunya saja. Ya, ya, yang ketika dalam perjalanan yang dilihat adalah jalan ke depan, masa depan. Ya, supaya tidak tabrakan gitu kan. Ya, spion itu masa lalu dilihatnya seperlunya. Dalam artian begitupun dengan kehidupan kita. Ya, tadi ada hal-hal yang perlu ditunaikan dan kita mampu dan juga tercatat ibaratnya ataupun ingat hal-hal yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban itu ditunaikan sesuai dengan data dan ingatan yang ada. Jangan sampai mempersulit diri dan akhirnya nanti eh, membuat repot ataupun putus asa bahkan itu kan. Ya, jadi semampunya kita. Begitupun ini gambaran bagaimana orang-orang para sahabat yang beriman, ya. Kan orang yang beriman kepada baginda Rasul dan yang sebelumnya dia tidak beriman, yaitu adalah awalan yang baik, kemudian dia dihitung kalau orang yang masuk Islam itu sejak dia masuknya. Jadi apapun masa lalunya, ya itu semuanya tidak dihitung. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita senantiasa menatap kebaikan-kebaikan untuk masa depan. Walaupun ya dalam waktu ini kan ada 3 sebenarnya. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan masa depan. Ya, yang kita punya adalah saat ini, gitu kan. Hari ini kalau hari itu kan. Yang kemarin udah lewat, yang besok pun belum tentu, gitu kan. Nah, maka tadi akan masa lalu seperlunya saja sebagai ibrah, sebagai pelajaran, ya. Dan kita menikmati, kemudian juga dijadikan waktu yang terbaik saat ini, kemudian juga berdoa untuk masa depan supaya Allah memudahkan kita berbuat kebaikan. Ya, jadi seperlunya saja seperti tadi dalam perjalanan seperti spion, dan ketika ada yang ingat dan apalagi tertulis secara detail kewajiban-kewajiban yang akan dilakukan, ya, dan itu mudah dan juga untuk dilakukan, ya, ataupun untuk menambal yang sudah lewat masa lalu bisa dilakukan semampu kita, ya, bisa dilakukan semampu kita. Dan intinya orang yang hijrah itu adalah bagaimana tadi yang pertama bersyukur karena Allah memberikan kesempatan, karena memang mudah-mudahan nikmat ini terus ya sampai sampai akhir hayat itu kan, karena yang kita minta adalah akhir yang baik, husnul khotimah itu, ya. Jadi masa lalu kalau dalam Al-Qur'an itu dengan berbuat kebaikan disebutkan seperti kesalahan masa lalu diganti dengan berbuat kebaikan itu kan seperti api yang padam oleh air itu kan, ya. Ataupun ayat dalam ayat ini disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat itu kan, ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan berbagai keburukan-keburukan, ya. Jadi ketika dalam dosa juga sama kan, ada dosa-dosa yang itu hilang dengan kita wudhu yang sempurna, ya. Ketika wudhu itu kan sebelum membasuh wajah kita disunahkan untuk menyela-nyela ini tangan, jari-jari tangan. Itu gambaran bahwa
kotoran dosa itu hilang, bersih, sebagaimana kita membersihkan tangan sebelum wudhu gitu kan. Ya, ada dosa-dosa yang hilang dengan wudhu yang sempurna. Ya, jadi Allah itu maha baik. Ya, kita nikmati dan kita gunakan kesempatan kali ini dan terus berdoa ya supaya waktu-waktu ke depan juga Allah mudahkan, dan atas masa yang lalu ketika kita melaksanakan kesalahan dan dosa ditobati, dan jangan sampai terbelenggu dengan masa lalu. Ada kewajiban-kewajiban yang kita mampu untuk melakukannya, lakukan. Ya, Allah itu maha pemaaf, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan ketika seorang hamba itu terus berupaya untuk melakukan kebaikan. Demikian yang bisa ditanggapi. Mangga, atur nuhun. Jazakallah khairan Ustadz. Mudah-mudahan kita Sama-sama. semua husnul khotimah. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, tadi saya agak sedikit lupa ya. Itu benar nggak Ustadz? Pada saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj itu, pada saat itu kondisinya Nabi Muhammad itu sebenarnya sedang dalam keadaan yang sangat-sangat, apa ya istilahnya, bukan kondisi tapi situasinya sangat runtuh gitu Ustadz. Ya tadi seperti Ustadz bilang, kehilangan Khadijah, terus dimusuhi, pokoknya lagi dalam keadaan yang boleh dibilang paling paling dasar gitu, paling di titik nol gitu loh Ustadz ya gitu kan. Itu benar ya Ustadz ya. Pada saat itu Nabi Iya, Muhammad benar-benar merasa sendiri pada saat itu Ustadz. Apakah karena itu gitu Ustadz, maka adanya perjalanan Isra Mi'raj, adanya perintah Allah untuk sholat gitu, karena salah satunya itu adalah Nabi Muhammad pun seorang nabi gitu Ustadz, bisa merasakan yang namanya di titik yang paling rendah gitu Ustadz ya, mungkin dalam iya, kenabiannya, dan dapatkan wahyu tersebut untuk sholat gitu. Gimana menurut Ustadz? Enggak, mohon. iya. Baik, terima kasih Teh. Eh, iya betul. Memang tadi di antara yang melatar belakangnya adalah wafatnya istri tercinta Khadijah, kemudian juga pamannya ya Abu Thalib yang senantiasa menemani dalam perjuangan, juga ada tadi penolakan dakwah, dan ini adalah untuk menghibur dan menguatkan iman Isra Mi'raj itu. Maka sebenarnya ada hal lain tadi yang belum tersampaikan, ya sisi lainnya. Jadi ketika kita merasa gundah ataupun tadi dalam kondisi uh, ya di bawah gitu kan, ya maka pelajaran Isra Mi'raj ini menggambarkan kepada kita untuk jalan-jalan sebenarnya gitu kan. Ya, mungkin ketika di keluarga ada masalah gitu kan, atau merasa terpuruk, ya jalan-jalan gitu kan. Ya, jadi maka kalau di keluarga kan ada yang namanya waktu yang istimewa ya, itu kan quality time itu kan. Nah, ini di sisi lainnya bagaimana Isra Mi'raj ini adalah kan sebuah perjalanan ya. Jadi jalan-jalan untuk menguatkan iman. Ya, karena ada kalanya di perjalanan itu kita melihat sesuatu yang tidak dilihat di rumah gitu kan. Dilihat di perjalanan menguatkan iman. Ya. Dan itu ada kalanya cepat itu dampak kepada keimanan. Ya. Maka ketika kita melihat alam ini kan disebutnya dengan tafakkur gitu kan. Maka para ulama menyebutkan tafakkaru sa'atan khairun min ibadah. Ya, bahwa ibadah tafakur yang dilakukan sebentar saja dan dia langsung ingat kepada Allah dan berubah kepada yang lebih baik, itu ada kalanya memang lebih baik daripada mungkin ibadah sholat sunat yang ya rutinitas gitu-gitu aja, tidak tidak terasa ada dampaknya gitu kan. Ya, jadi sisi lainnya daripada Isra Mi'raj ini adalah perjalanan, maka ketika kita sudah merasa jenuh, ya jalan-jalan gitu kan. Ya berarti memang ketika kita melihat Isra Mi'raj di dalam pengelolaan keuangan itu harus ada apa ya, anggaran memang untuk jalan-jalan yang tadi tujuannya untuk menguatkan iman gitu kan. Dan tadi betul oleh-olehnya kan sholat gitu kan. Dan sholat itu kan sebagai sarana lebih kuat lagi keimanannya. Makanya sholat itu tadi baginda Rasul
menyebutnya kan bukan kewajiban lagi ataupun bukan kebutuhan lagi, tetapi sesuatu yang menyenangkan itu kan. Dilihat dari perkataannya itu kan, ketika berkata kepada Bilal, Bilal itu kan ada muadzinnya Rasul, ya, disebutkan bahwa arihna ya Bilal bis sholah, ya, tenangkanlah ataupun istirahatkanlah kami dengan sholat. Istirahat itu kan sesuatu yang nyaman kan, yang nyaman. Jadi apa ya, sholat itu eh, kalau sudah sholatnya betul gitu kan, sebagaimana yang disampaikan Rasul, jadi merasa tenang, merasa nyaman. Istirahat itu kan sesuatu yang dirindukan. Ya, ketika anak-anak sini, ketika sudah jamnya istirahat, itu kan kelihatan sekali bahagianya gitu kan. Nah, bagi Rasul itu bahagianya ataupun tenangnya ketika sholat, sampai seperti itu. Arihna ya Bilal bis sholat. Ya, bahwa tenangkanlah, istirahatkanlah dengan sholat. Bahwa memang ini adalah perjalanan kita ataupun kalau dibilang tugas, ya terus perjuangan kita untuk merasakan, dan saya kira terkait rasa ini setiap kita bisa merasakannya. Ya, bagaimana dengan sholat yang kita lakukan saat ini? Apakah masih menjadi beban ataupun kebutuhan ataupun sudah menjadi saya nyaman aja kalau sholat itu gitu kan? Ya, makanya luar biasa Al-Quran itu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi ketika kita banyak masalah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tentunya sholat harus dijadikan sebagai solusi gitu kan. Ya, memang betul mungkin berbicara dengan pasangan gitu kan. Cuma bagaimana sama-sama mungkin ingat kepada intinya daripada sholat itu kan, ingat ya sebenarnya. Ingat kepada zat yang memberikan kalau tadi ada masalah-masalah. Ya, memang mudah menyebutkannya, tetapi ini adalah perjuangan kita semua ya, diawali dari sholat memang betul gitu kan. Mengatakan demikian. Baik, Ustadz. Ustadz menarik karena ketika Ustadz menyebutkan sholat ada istirahat, belum lama ini Ustadz, jadi saya membaca, nggak ya namanya tidak ada yang kebetulan ya Ustadz ya, jadi saya mendapatkan satu postingan video kecil, eh, bagus banget seorang ustazah Prancis Ustadz, jadi dia menyatakan bahwa sholat itu adalah istirahatnya kita dari dunia. Dan itu Ustadz semenjak itu memang beda banget rasanya Ustadz. Jadi pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar tuh kayak lagi istirahat yang gitu loh Ustadz ya. Ya, Dan itu itu saya udah mau umur 53 dan itu baru saya temukan bahwa sholat itu adalah istirahat. Jadi memang perjalanannya jauh banget ya Ustadz. Tapi memang beda banget Ustadz. Semenjak sholat tuh kayak kayak lagi istirahat gitu Ustadz. Kayak ya udah mau ketemu Allah kita lagi istirahat nih mau ngadu, mau curhat gitu ya Ustadz ya. Dan memang panjang ya mudah-mudahan teteh-teteh ya, adik-adik di sini bisa menemukan lebih cepat lagi gitu ya Ustadz ya insya Allah gitu. Kalau mungkin saya mau Allah. jalannya bertahap sedikit demi sedikit itu Ustadz ya. Menemukan kenikmatannya sedikit demi sedikit itu Ustadz. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya dan pertanyaan terakhir karena sebentar lagi waktunya maghrib di Indonesia. Pak Ustadz, amalan apa yang bisa seseorang saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah? Nah, gimana nih Ustadz? Mangga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan ini tentunya pertanyaan yang luar biasa karena setiap kita tentunya ingin menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, amalan kebaikan apapun, ya. Jadi karena memang seseorang itu ada kalanya dia diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kita mungkin sudah ada menyaksikan, ya, ada yang pembalap ya meninggal dalam keadaan sedang balap gitu kan, ataupun juga ada yang sedang sholat meninggal, dan itu secara apa ya, kasat mata kan keinginan kita wafat meninggal dalam keadaan yang kebiasaan yang terbaik gitu kan. Ya, maka yang pertama adalah saya kira kebiasaan apapun yang baik, ya, karena bukan cuma ketika sholat kan, banyak kebiasaan-kebiasaan hal-hal baik gitu kan. Ya, ibu-ibu sedang mempersiapkan kebutuhan untuk suami, untuk anak-anak, itu kan hal baik. Ya, ketika meninggal bisa jadi hal yang baik itu kan. Ya,
orang yang sedang sholat, sedang baca Quran, banyak pokoknya kebiasaan-kebiasaan. Intinya yang pertama adalah kita terus meminta kepada Allah, karena Allah yang maha mematikan dan menghidupkan. Ya, di antara doanya itu tadi, Allahumma inni, kalau untuk sendiri ya, ya Allah, aku minta kepadamu akhiri yang baik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya, itu doanya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu akhir yang baik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kalau mau ditambahkan lagi dengan aku berlindung kepadamu dari akhir yang jelek, berarti wa na'udzubika ataupun wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya, aku berlindung kepadamu dari akhir yang tidak baik gitu kan, su'ul khotimah. Ya, doanya mudah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya, artinya tadi, ya Allah, aku memohon meminta kepadamu, kalau Arabnya agak sulit ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya, aku memohon kepadamu akhir yang baik itu. Itu doa dulu, karena doa itu adalah keinginan kita yang paling pertama, ya doa dulu gitu kan. Ya, kemudian Maaf, Ustaz. ya Maaf, kita, Ustaz, itu boleh dibaca di dalam sujud, Ustaz. kalau dalam sujud sholat sunnah itu diperbolehkan. Dalam hati Ya, maksudnya kalau Ustadz kali pas sujud dalam hati. dalam, ya jangan Enggak, kalau dalam keras-keras. bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Arabnya juga enggak boleh dalam sujud salat fardu, Ustaz. Kalau Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, bisa saja dalam sholat fardu juga, karena bukan bukan doa dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran kan dihindari, karena memang sholat ketika membaca Al-Quran ada tempatnya ketika Al-Fatihah. Ya, itu menurut para ulama diperbolehkan, karena memang dalam sujud itu kan kondisi yang lebih dekat seorang hamba dengan Robnya. Ya, untuk lebih tenangnya memang bisa juga dalam sholat fardu, karena bukan ayat dari Al-Quran, ya terlebih dalam sholat sunnah, itu bisa lebih banyak dan lebih sering dibaca, silahkan. Ya, Dalam hati ya Ustadz? Boleh kan? iya, boleh dalam hati ya, Dalam dalam hati. hati. Kalau Allahumma rzuqna makroja itu juga boleh nggak Ustadz dalam hati? Karena aku udah kebiasaan baca itu Ustadz setiap sujud dalam hati. Iya, selama itu bukan doa dari Al-Quran, karena memang doa yang terbaik kan dari Al-Quran sebenarnya. Cuma kenapa dalam sholat itu sebaiknya dalam sujud tidak dibaca, karena memang bacaan Al-Quran dalam sholat kan ada tempatnya gitu kan. Ya tadi diantaranya Al-Fatihah. Jadi dibacanya juga sebagaimana kebiasaan, ya tidak keras-keras. Ya, saya juga ada kalanya membaca doa minta ampun gitu kan, Robbik Firly itu kan, ya Allah mintalah ampun, ya minta diampuni. Ya, jadi bisa, dan jangan keras-keras gitu kan, jangan keras-keras, di dalam hati saja itu kan, supaya ketika dalam hati biasanya lebih apa ya, lebih lebih terasa itu kan, ataupun ya lebih kita merasakan bagaimana kedekatan dengan Allah. Ya silakan bisa dibaca di sujud ataupun di akhir sebelum sebelum salam. Atahiyat ya Ustadz. Oh. Ya, akhir Salam. at-tahiyat. Ya, Hmm. sebelum salam bisa itu kan. Ya, doa yang senantiasa dibacakan itu minta perlindungan. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kan sudah mencakup semuanya. Mau ditambahkan lagi dengan doa yang lain? Ya, silakan. Itu kan berdoa. Ya, semakin banyak berdoa berarti kan semakin apa ya? Ingatnya kepada Allah semakin lama gitu kan. Ya. Allahumma Jadi inni zalamtu secukupnya. nafsi katsiran. Iya, itu juga bisa Allahumma inni dhalamtu nafsi, atau Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga bisa dibaca. Ya. Kalau ketika sendirian kita kira lebih luasa. Ya, yang diperhatikan kalau jadi imam itu kan jangan lama-lama juga karena ada makmum itu kan. Kalau sendirian lebih luasa itu kan. Ya. Baik itu untuk doa itu kan. Hmm. Iya. Baik Ustadz. Cukup jelas ya Teh Adiba.
Semoga cukup jelas dan juga untuk doanya. Ustadz, ini pertanyaan saya terakhir sebelum saya salah lebih jauh. Ustadz kan kalau tahajud gini Ustadz, saya kan biasanya tahajud 4 rakaat tahajud, 2 rakaat itu tobat sama hajat gitu Ustadz ya. Terus ada yang bilang kalau habis sholat tobat itu wajib langsung istighfar 100 kali gitu Ustadz. Jadi akhirnya saya tukar sholat hajat dulu baru sholat taubat biar bisa istighfar. Boleh gak sih Ustadz istighfar 100 kalinya? Emang harus ya Ustadz ya setelah sholat tobat gitu. Iya, baik itu kan sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu memang hukumnya adalah sunnah dan mubah. Boleh secara teknisnya yang penting sesuai dengan ketentuan sholat ya. Dimulai dari niat. Kemudian terkait dengan istighfarnya ya. Istighfar memang dalam sebuah hadis itu disebutkan Rasul itu tidak lepas daripada istighfar ya. Minimal dalam salah satu hadis disebut sabaina marrah 70 kali. Di hadis lain disebutkan mi'ata marrah 100 kali. Ya. Itu kan gambaran kepada kita sebenarnya ya, bahwa Rasul saja yang sudah jelas-jelas diampuni masih beristighfar, apalagi kita gitu kan. Nah, itu kemudian memang ada waktu-waktu yang istimewa ya. Di antaranya adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an ya. Itu waktu yang kita perhatikan untuk banyak beristighfar itu memang di waktu sahur itu kan. Ya, waktu sahur. Itu ada ayat yang menyebutkan bahwa wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan yang menarik lagi di surat An-Najm itu dibalik ya. Kalau tadi wabil ashari hum yastaghfirun, sekarang di surat An-Najm wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ya, ketika dibolak-balik itu kan bagaimana istimewanya gitu kan. Jadi ada dua ayat yang itu maknanya sama tetapi kalimatnya dibolak-balik gitu kan. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahur mereka beristighfar dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ya, jadi memang ketika melihat ayat ini, waktu sahur itu sebelum subuh gitu kan bisa banyak amalan yang kita lakukan, berdoa, kemudian baca Al-Qur'an. Tetapi memang yang paling istimewa ketika melihat ayat itu adalah itu beristighfar, banyak istighfar waktu sahur itu. Ya, jadi karena memang istighfar itu kan memberikan kekuatan kepada kita, dan secara manfaat juga sebagaimana di surat Al-Nuh gitu kan, bahwa fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrar. Intinya adalah ketika, dan saya mencermati ya itu menarik sekali ya. Ketika doa para nabi di dalam Al-Qur'an itu rata-rata diawali dengan meminta ampun kepada Allah. Ya, doanya Nabi Sulaiman ini kan. Ya, Rabbighfirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang Engkau tidak berikan kepada siapapun sesudahku. Itu kan doa yang luar biasa tuh. Ya, Rabbighfirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Engkau adalah Rob yang memberikan, gitu, maha memberikan. Ya, rata-rata doa para nabi dalam Al-Quran itu diawali dengan meminta ampun gitu kan. Ya, maka pagi-pagi di waktu sahur itu memang luar biasa istimewanya kita banyak beristighfar gitu kan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, maka tadi ketika 70 atau 100 ya itu sudah sesuai dengan di dalam disebutkan dalam hadis itu kan. Ataupun minimal kalau setelah sholat kan minimal 3 kali. Intinya istighfar gitu aja ya. Jangan sampai memberat. Kalau kita mampunya 3, 3. Kalau kita mampunya 100, alhamdulillah. Kalau rutin dilakukan setiap pagi, setiap itu istimewa gitu kan. Karena memang kalau kita meminjam perkataannya yang sering latihan bela diri gitu kan, katanya lebih apa? Saya lebih sukai ya 1 jurus tapi diulangi 1000 kali gitu kan, daripada 1000 jurus hanya 1 kali itu kan. Ya, memang ini amalan konsisten gitu kan. Ya, maka teteh-teteh ibu-ibu yang terbiasa baca beristighfar berapapun ya silahkan bisa didawamkan semampu kita ya, mau 3 mau 10, kalau 170 itu sudah luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah gitu kan
Ya, jadi itu terkait dengan istighfar dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Demikian mungkin. Baik Ustadz, jadi memang habis sholat taubat itu memang diwajibkan beristighfar ya Ustadz ya gitu. Iya, jadi sebaiknya gitu kan. Dan karena Hmm, memang taubat itu kan sholat taubat itu adalah dalam artian meminta ampun kepada Allah dengan sebenarnya. Dan sholat itu kan gambaran kita serius gitu kan. Dan di antara ucapan kita meminta ampun itu adalah istighfar. Ya, maka kalau bisa sampai 70 atau 100 sebagaimana di dalam hadis ya alhamdulillah. Kalaupun tidak ya berapa aja gitu kan. Ya, kalau memang melihatnya kan kalimat istighfar itu adalah kita meminta ampun kepada Allah gitu kan. Ya, jadi tobat itu di antara syarat tobat itu kan kita berikrar ya untuk tidak mengulangi lagi. Ya, di antaranya adalah dengan mengakui gitu kan, memohon ampun kepada Allah ya dengan kalimat istighfar tadi gitu kan, astagfirullahaladzim. Itu di antara salah satu ciri orang yang melakukan tobat yang sesungguhnya itu kan. Selain sholat juga banyak beristighfar. Istighfar itu kan artinya meminta ampun. Ya, mengakui dan meminta ampun. Ya, terucap gitu kan. Ya. baik. Baik Ustadz, jadi boleh ya Ustadz sholat taubat itu, karena kan saya sholat taubatnya itu pas lagi tahajud Ustadz. Jadi misalkan setiap tahajud saya ditutup dengan sholat taubat, tapi ada yang bilang kok taubat terus-terusan gitu. Sementara saya ngerasa dosa saya banyak banget gitu Ustadz. Jadi tahajud itu saya tutup dengan taubat. Gak apa-apa ya Ustadz ya. Emang kadang-kadang jadi kayak rutinitas sih sebenarnya gitu ya Ustadz. Tapi boleh aja ya Ustadz ya jadikan gitu. Nggak perlu harus spesial banget gitu Ustadz. Ya kan Ustadz ya? Iya, Itu pertanyaan saya sholat sebenarnya. sholat tobat itu kan bagian daripada sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah itu mubah hukumnya. Ya, jadi silakan boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan. Justru sunnah itu adalah lebih banyak peluang gitu kan. Ya, lebih banyak peluang untuk dilakukan. Ya, kalau merasa dosanya ada terus, itu justru sudah luar biasa ya kan. Bahwa apa ya? Ya memang dosa kita kan ada kalanya yang terasa, yang tidak terasa, yang besar ataupun yang kecil. Ya, jadi kita antisipasi ataupun ya dengan adanya bertobat, apalagi dengan adanya sholat tobat, itu justru saya kira kebiasaan yang luar biasa gitu kan bisa dilakukan. Karena sholat sunat itu kan secara hukum ya kan sunnah, jadi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, tidak ada dalil yang melarang kecuali sholat sunnah dihindari setelah sholat subuh gitu kan atau setelah sholat asar. Nah itu eh, dihindari itu kan kecuali ada sebab. Ketika ada sebab itulah indahnya dalam Islam itu kan ketika ada sebab itu diperbolehkan. Contohnya seperti menyolatkan mayat. Nah, kan ada yang meninggal setelah asar ya disolati nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai setelah asar tidak ada sholat sunnah ya kan itu kan ada sebabnya karena meninggal gitu kan. Jadi tapi pada dasarnya sholat sunnah yang lain kan tidak ada larangan gitu kan ya mubah gitu kan sunnah ya sunnah itu kan dilakukan mendapatkan pahala tidak dilakukan rugi gitu kan ya ketika ingin dapat pahala berarti dilakukan gitu kan selama tidak ada dalil yang melarang gitu kan yang nggak ada dalil yang melarang bisa dilakukan justru waktu setelah tahajud itu kan waktu yang istimewa sebenarnya itu kan ya jadi ketika dilihat kan sholat sunat itu banyak ya dan sholat sunat tahajud itu menempati posisi yang kalau dihitung ada apa ya urutannya nomor pertama itu sholat sholat tahajud memang karena memang kondisinya uh, lebih lebih apa kalau dalam Al-Quran bahasanya inna nasyiatal laili hiya asyad lebih berbekas itu kan dan bagi kanjeng Nabi itu kan wajib itu kan ya bagi kita tidak wajib karena ya kita merasakanlah kalau wajib uh, berat ya bagi kita adalah tambahan gitu kan ataupun sunnah gitu kan ya bersyukur bagi teteh-teteh sahabat semua ibu-ibu yang senantiasa bisa melaksanakan sholat sunnah terutama sholat sunat tahajud ya ditambah dengan sholat sunat yang lainnya itu adalah sebuah kenikmatan
terus disyukuri supaya Allah senantiasa memberikan kenikmatan itu dalam diri kita. Semangat ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Doakan ya Ustadz, semoga kita bisa selalu istiqomah dalam Amin. Amin. kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustadz, nggak kerasa udah mau jam 6 di sana. Belum aja nih Ustadz, maghribnya agak agak malam katanya sekarang ya Ustadz ya. Iya, lewat 10 masih ada 10. Oh ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Mangga Ustadz ditutup dengan kesimpulan dan juga doa penutup. Mangga Ustadz. Baik, Alhamdulillah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sampai penghujung. Mudah-mudahan sebagaimana yang kita bahas, kita senantiasa memperhatikan hubungan kita dengan Allah dengan sholat, karena ketika kita memperhatikan hubungan baik kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan siapapun. Ya, jadi mudah-mudahan oleh-oleh daripada Isra Mi'raj ini kan sholat, mudah-mudahan kita senantiasa terus memperbaiki sholat kita, ya, karena memang itu ada perjuangan di dalam keseharian kita. Itu kesimpulannya, sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya, kekuatannya kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, terutama sholat, dan Allah senantiasa membimbing kita semua, memberikan penjagaannya dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun mendoakan siapapun saudara kita, sahabat, keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan mengganti dengan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafina wa dhuhlina maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اغفر ذنوبنا يا رب، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا بيتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian dan sekian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan hilap. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung. Sekali lagi terima kasih Ustadz Aep atas tausiahnya. Barakallah, semoga Allah bisa membalas segala kebaikan. Terima kasih teteh-teteh juga yang udah gabung. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Semoga bisa menjadi amal baik kita pertemuan kita kali ini. Kita sama-sama beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Allah.